Oke, tadi ini Mas Hujan nggak? Kita kasih satu sesi lagi pertanyaan ya. Oh, ini karena yang datang Bung Rocky atau gimana ya? Mungkin dua aja ya, dua kita batasi. Terakhir ya, terakhir. Bingung, yang mana Mas Fahmi ini? Ntar, yang kehujanan kayaknya, kasihan ya. Mas, ayo Mas, maju Mas, ke depan ya. Satu lagi. Oh ya Mbak, ini Mbak. Ya, ayo Mas ke depan Mas, yang mau nanya ke depan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan berbicara. Nama saya Juta Laili Nisfiati dari Kabupaten Purwakarta. Kalau teman-teman nggak tahu, Kabupaten Purwakarta itu kabupaten yang punya bupati dua. Yaitu jokes internal. Jadi kalau saya boleh, kalau Bantu, ayo bantu. ya, kalau saya boleh mengimpresentasikan gambar. Jadi kenapa saya bilang Kabupaten Purwakarta itu kabupaten yang punya bupati dua? Karena tahun ini ada tangan lain yang ya gitulah. Dan tangan yang putih ini jadi sosok yang dilantik sekarang. Badut-badutnya ini adalah pejabat-pejabat yang menjabat sekarang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Ini grogi ya. Mohon maaf grogi. Aman Mbak, nanti kita blur wajahnya Mbak. Jadi kalau misalnya saya suka lihat di Twitter gitu komen-komenan, ASN sekarang tuh gimana? Jadi teman-teman tenang aja karena ASN sekarang menurut saya di angkatan saya tuh banyak pemberontak. Itu kabar baiknya, tapi kabar buruknya pemberontak ini masih dipimpin oleh orang-orang yang badut-badut oligarki gitu. Nah pertanyaannya saya coba nge-highlight beberapa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Yang pertama untuk Pak Rocky. Kan tadi dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan tumbuh dari rentetan kesalahan. Pertanyaan saya butuh berapa banyak lagi kesalahan yang harus diperbuat oleh pejabat kita agar bisa mendapat ilmu pengetahuan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk Mas Abrang, pertanyaannya adalah seberapa, kan tadi ada statement kalau kita, jokesnya Mas Abrang sama, sensitif saya. Jadi tadi kan jokesnya Mas Abrang sama Mbah Nun tuh kita maaf emang sensitif kalau ngomongin negara. Jadi jokesnya Mas Abrang sama Mbah Nun itu kan katanya kalau kita belum frustrasi sama keadaan Indonesia,
berarti kita belum paham. Nah, pertanyaannya adalah seberapa frustrasinya Mas Sabrang melihat kondisi Indonesia saat ini dan apa yang bisa kita lakukan selain melatih pemikiran kita. Karena tadi korelasinya dengan openers tadi, kita butuh orang-orang yang ngegas. Sekarang kalau kita cuma ngelatih pemikiran kita, saya rasa kita akan terrealisasi kehilangan 20 juta hektar lahan hutan. Terus untuk Profesor Bagus, tadi kan dijelaskan dikotomi antara sains dan kepercayaan. Yang saya tanyakan, gimana cara kita menghadapi fenomena di mana mayoritas masyarakat kita jadi memiliki dikotomi antara sains dan popularitas. Di mana orang-orang yang pintar tidak lebih didengar daripada orang-orang yang populer. Sementara kita tahu orang-orang yang populer ini belum tentu memiliki nasionalitas seperti orang-orang yang pintar. Jadi kasarnya kepentingannya bisa disetir. Dan yang terakhir untuk Kiai Tohar. Sebagai tokoh senior yang sudah lama hidup di negara ini, saya mau bertanya bagaimana pendapat Pak Kiai terhadap 100 hari kinerja pemerintahan ini. Terima kasih. Monggo Mas. Mas, jangan 4 ya. Tak antem zaman. Ayo Mas, maju Mas, maju Mas. Maju. Terima kasih Mas kesempatannya. Perkenalkan saya Yoga dari Kebagusan. Mungkin saya izin menanggapi ya dari tadi ada yang sangat menarik dari Mas Bagus, Profesor Bagus, mengenai bahwa mau tidak mau Indonesia harus bisa bernarasi pada ranah environmental ethics di dunia. Dan kemudian disambungkan oleh Mas Bagus tadi bahwa Indonesia itu punya potensi untuk menjadi pemain di carbon neutrality ya dengan carbon capture storage sempat disinggung di situ. Namun yang saya sedikit tahu saat ini para pemain carbon capture itu paradoksnya adalah petroleum industry, yang mana ya mungkin 5-10 tahun terakhir ini para pemain industri petroleum itu berlomba-lomba membranding dirinya bahwa saya tidak hanya bisa memproduksi oil sebanyak mungkin dengan cara semurah mungkin, tapi juga bisa menghasilkan karbon sesedikit mungkin dengan cara menginjeksikan karbon tadi ke dalam tanah. Namun paradoksnya lagi, teknologi itu membutuhkan investasi yang sangat mahal karena membuat sumber injeksi sama dengan buat sumber minyak gitu. Dan secara engineering juga sampai saat ini tidak konklusif, tapi perputaran project di sana itu sudah sangat besar sekali. Artinya ada perputaran uang di sana. Dan paradoksnya lagi, yang bermain itu kan oil industry dan karbon diserap di oil field dimasukkan lagi ke dalam sana. Sedangkan oil itu tidak dibakar di oil field, tapi dibakar di mobil kita di Jakarta. Seperti itu. Jadi karbon itu beredar di sini gitu, tidak di sana. Tapi mengapa tidak? Jadi pertanyaan saya adalah mengapa tidak misi untuk environmental ethics itu tidak diberikan kepada yang hilir-hilir saja, yang kita aja, yang konkret aja gitu. Tidak kepada
industri yang pasti ujungnya branding, komersil, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi tadi seberapa frustasinya Mas Abrang? Sebenarnya pertanyaannya terjawab kalau kita ngeliat Mas Patup tuh. Saking Mas Abrang mikirin Indonesia, Mas Patup tuh stres. Leto nggak keluar lagu-lagu baru. Tapi mau liris ya Mas ya. Sebentar lagi mau rilis ya. Mungkin ya itu hari dulu yang 100 hari Prabowo. Ya, saya kan saking frustasinya ya. Jadi ngapain mikirin 100 harinya Prabowo gitu loh. Itu satu ya. Ya saya sekarang itu terus terang udah nggak memikirkan Indonesia. Saya itu udah nggak mungkin lah seusia saya itu mau katakan saya memikirkan perubahan yang lebih baik dan sebagainya. Pasti sampai aku mati pun belum akan terjadi kan. Sehingga ya sudahlah saya pupus saja ya seperti lagunya Dewa itu. Yang sekarang sudah jadi anggota DPR ya kan. Ya saya sekarang menganggap ya sudahlah negeri saya adalah Maia. Udah cukup udah. Apapun tidak. Ya mungkin gak bermutu-mutu amat lah Maia tetapi itu negeri saya. Daripada bayangin negeri Indonesia yang sudah semakin frustasi kan, udah jelas frustasinya. Kira-kira itu, bahkan saya kecilkan lagi. Ya sudah ya, saya sebenarnya seperti, mungkin saya agak beda dengan Mas Bagus yang blebar-blebar kemana-mana itu. Saya kan di rumah aja gitu. Jadi ternyata saya itu ya nasibnya seperti petani. Pengetahuan saya sebatas tanah yang saya miliki itu. Ya sudah di apa yang saya lihat udah itu yang saya tangani di situ. Perubahan di situ. Perubahan sendiri kan ada dua aliran tuh. Ada yang satu aliran itu yang dilihat progres. Saya sebenarnya agak keliru tuh bikin lembaganya Kiai Kanjeng sama Cak Nun namanya progres. Itu padahal ada satu perubahan lagi yang disebut ada enggak perubahan relasi. Relasi kelas, relasi gender, relasi anak, orang dewasa dan sebagainya. Sampai mestinya nah itu kan fungsi ketidakadilan kan di situ sebetulnya. Sementara coba sekarang kita ngomong dua term aja. Sebenarnya kemiskinan itu masalah apa akibat? Ya coba ini dua jawaban itu akan menentukan tindakan loh itu. Ada yang ngomong masalah toh. Ada yang ngomong kebanyakan masalah, terutama negara. Negara itu mikirnya kemiskinan adalah masalah. Maka programnya adalah pengentasan kemiskinan. Nah pengentasan itu kan seperti kamu menyuci baju, celana terus dijemur kan. Terus nanti sore udah kering dientas ya. Besok dijemur lagi ya enggak selesai-selesai. Itu yang alirannya kemiskinan adalah masalah. Kalau yang alirannya kemiskinan adalah akibat, kenapa ada kemiskinan? Karena ada ketidakadilan. Tuhan itu sudah memberikan modal hidup manusia yang disebut sumber daya alam. Nah, itu yang ketidakadilan paling akut itu ya pengelolaan sumber daya alam. Coba orang kaya di Indonesia, mesti ada urusannya itu. Entah batu bara lah, entah apalah, entah apa itu. Nah, itu yang enggak. Nah, mestinya untuk memberantas kemiskinan ya harus diberantas dulu ketidakadilannya. Nah, aku mau ngomong apa ya tadi ya masalah. Kaitannya apa tadi aku lupa tuh. Gara-gara 100 hari Prabowo sih. Nah, saya nggak tahu nih Prabowo itu menganggap ini masalah atau akibat gitu kan. Sama kan. Jadi money politik itu ya karena akibat dari sistem kepemiluan yang seperti ini. Sekali lagi itu. Jadi ya jangan dilarang lah. Malah sebetulnya harus sebanyak-banyaknya politik uang. Ya gimana rakyat nggak dibayar, nggak ada gunanya apa-apa kok nanti habis pemilu ya ini kok malah kalian ikut kampanye. Jangan politik uang kok lebih dari pegawai KPU gitu loh. Loh kalau saya ya terima aja lah.
Ngapain kalau nggak diterima? Nah, kira-kira begitulah. Sekarang saya sudah sejak usia berapa ya? Dulu kan ketika usia 20-an itu kan masih, wah ini harus mengecat langit lah. Ke Papua, ke mana-mana, wah ini mau. Tapi ternyata setelah 20 tahun kemudian saya evaluasi, kok ternyata saya nggak melakukan apa-apa gitu kan. Wah lemes lah itu. Ya sudahlah, untungnya kena stroke ya masih bisa nulis, dan sebagainya. Kira-kira itu. Jadi sekarang kembali saya justru tertarik dengan apa yang diutarakan Bung Rocky tadi. Udahlah, sekarang basisnya adalah keluarga. Maka saya sama teman-teman Ma'iyah mesti basisnya keluarga. Makanya kalau Ma'iyahan itu ya keluarganya mestinya diajak. Ternyata Ma'iyahan itu justru untuk melarikan diri dari keluarga. Nah itu yang udah itu jadi siapa anggota Ma'iyah? Anggota Ma'iyah ya keluarga sebetulnya mestinya itu. Jadi mau ngomong prinsip apa ya di keluarga itu. Jadi basisnya di situ. Makanya di sekolah saya itu saya penganut Ki Hajar. Jadi nggak boleh sekolah mengambil alih haknya keluarga. Nggak boleh. Jadi syarat kalau masuk ke sekolah saya yang saya tes adalah orang tuanya. Kalau anaknya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Kamu mau nggak ikut apa yang kamu kalau ke sini jangan cuma mau nitipin anakmu. Emangnya ini dinas sosial apa gitu kan. Itu jadi yang saya tes, kalau anak nggak dites, nggak ngapain dites. Kira-kira itu ya. Jadi sekali lagi saya sekarang sederhana. Ya sudahlah saya memikirkan apa yang saya lihat di depan saya. Sudah itu saja. Sehingga nggak menambah. Saya takut kena stroke lagi. Kira-kira itu ya. Ya, jadi itu Mbak. Kadang 100 hari itu juga jadi sesat logik ya. Dan 100 hari kamu evaluasi tapi nanti hari ke-200 dievaluasi gak? Ya nanti pas hari ke-100 Mas, saran saya sederhana. Saya sih berharap Prabowo mestinya dulu kan pernah pengalaman menculik-culik gitu. Udahlah. Koruptor itu diculik, di apa gitu aja udah daripada. Oh disuruh taubat kok diculik. Kok suruh tobat mengembalikan duit, culik aja udah. Lah mana perlu ditembak aja udah gitu loh. Ya. Iya jadi kadang itu kita kan mikirnya ngapain kita menanyakan 100 hari gitu. Setelah 100 hari akan dievaluasi lagi enggak? Akhirnya yang ditunggu akhirnya nih siapa yang mau di-reshuffle nih? Siapa yang mau di-reshuffle, siapa yang mau masuk lagi gitu loh. Ya nanti reshuffle juga teman-teman kita juga kan kasihan kan gitu. Ya mikirin 100 hari kalau kita besok jadi komisaris gak apa-apa lah. Nanti hari ke-100 Mas, mbaknya foto itu mbak, kanan kiri itu tempelin, terus sambil melengos, mboknya hancur. Oke, sebelum ke Bang Rocky, Mas Bagus dulu silakan masuk. Ya, Mbak Juta ya tadi. Winston Churchill pernah bilang demokrasi itu sistem pemerintahan yang paling buruk sebenarnya. Tapi masih lebih baik dari yang pernah dicoba dan akan dicoba. Dia bilang kalau mau tahu buruknya demokrasi cukup ngomong sama pemilih rata-rata. Mungkin kalau di sini rata-rata dengan IQ 7 sekian. Dan demokrasi hanya sebagus sistem pendidikan yang mendukungnya. Kalau orang tidak mengerti dari mana uang berasal, ya siapapun yang menjanjikan subsidi pasti dipilih. Kalau dia nggak tahu dari mana mata uang itu memiliki nilai, siapapun yang mencetak uang pasti dipilih. Makanya saya nggak ngerti kenapa masih dipajekin, kan bisa nyetak uang juga. Well, that's for you to think. Jadi demokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Demokrasi harus ditopang oleh open society. Kalau tidak, yang terjadi adalah populisme. Yang kita mau adalah pluralisme dalam berpikir. Bukan populisme.
Dan open society itu artinya orang bebas mengemukakan pendapatnya, mendialektikakannya dan mengujinya. Menyuarakannya tanpa harus takut dipersekusi. Yang penting dari open society itu adalah institusi yang membuat ide, membuat pemikiran, universitas misalnya. Saya pernah bilang makanya kita disebut professor. Professor itu seseorang yang profes. To profess itu artinya menyuarakan dengan lantang. Menyuarakan apa? Apapun itu, bahkan yang kontroversial. Itu vital bagi open society yang tidak mungkin demokrasi itu berdiri tanpanya. Nah, kalau yang terjadi adalah popularitas itu menjadi mata uang politik, itu berarti ada yang salah. Makanya tadi saya bilang, apakah karena undang-undang ITE? Apakah karena media yang membentuk opini itu dikuasai oleh elit politik? Karena kebohongan menyebar 6 kali lebih cepat daripada kebenaran. Maka itu kita perlu memerangi kebodohan. Karena lebih banyak jauh orang meninggal karena kebodohan daripada kejahatan. Chernobyl, Titanic, pesawat Jeju Airlines. Banyak jutaan orang meninggal, bahkan mungkin per tahun atau mungkin per bulan. Karena kebodohan, bukan karena kejahatan. Makanya kalau kita lihat media-media sosial kita, ruang-ruang di mana seharusnya open society itu berakar diisi oleh sampah. Anda harusnya malu si pembuat sampah itu. Apalagi kalau dia terlibat dalam exchange of endorsement dengan elit politik yang kemudian mengkapitalisasi popularitas itu. Itu kejahatan. Gitu. Ada yang harus diperangi memang di situ, gitu loh. Nah, memang negara sedang tidak baik-baik saja karena kita lihat ketika ada keputusan politik tertentu, kita bisa lihat siapa yang diajak untuk mengendorse. Pemikir, artis, siapa yang mengisi ruang politik kita? Pemikir, artis, pelawak. Tuh. Tapi saya lihat di sini, ini hal yang indah luar biasa. Jam 2 pagi ini. Tepat jam 2 pagi. Tadi Pak Rocky bilang, lihat, Mas ada di sini. This is hope. Truly is hope. Makes me want to. Kayaknya hari ini saya bercandanya sedikit gitu. Okay. So, mengenai carbon circulation, ya memang Shell, saya kerja di Imperial di situ ya, Shell, Qatar Petroleum, Saudi Aramco, mereka beramai-ramai untuk membuktikan dirinya itu pro zero carbon, net zero carbon. Mereka membranding dirinya seperti itu. Karena memang carbon dioxide bisa diinjek di depleted oil field seperti itu. Dan semuanya ini bagian dari narasi ya, walaupun di COP26 yang saya punya privilege untuk hadir di situ, orang bilang dia mau commit 100 million pounds buat negara-negara berkembang, uang itu nggak kunjung datang sebenarnya, gitu loh. Nah, terus bagaimana kita mau menjadi negara pertama? Salah satu metrik negara berkembang menjadi negara pertama itu konsumsi energinya gitu. Gitu. Ya kita konsumsi energinya kecil di sekitar 1000 kilowatt per hour per person. Karena pelaku industrinya pergi ke luar negeri. Gitu. Tapi kita harus terelektrifikasi sampai 6000 minimal. Ya kan? Dan dengan kapasitas kira-kira ratusan ribu kilowatt hour yang kita punya deh, kita butuh waktu 100 tahun kurang lebih untuk bisa sampai ke negara pertama. Dan kalau renewable energy mau digunakan dan batu bara itu mau di phase out, bisa jadi 200-300 tahun. Net zero kita 2060, 2050 bahkan, itu 25 tahun lagi itu, nggak masuk akal. Sebenarnya, nggak masuk akal. Carbon capture and storage itu salah satu untuk menambah portfolio carbon trade kita, gitu loh. Tapi siapa yang peduli dengan lingkungan hidup? Sedangkan sebagian besar orang Indonesia masih peduli tentang apa yang mau ditaruh di meja besok. Nah maka itulah Mas, pemimpin butuh narasi
Dan bukan hanya butuh narasi, bisa menerjemahkannya ke the lowest pyramid of needs. Gitu loh. Ini loh, kita harus cakap dalam environmental ethic RIA. Kenapa? Karena punya implikasi dengan lauk pauk kita besok pagi. Gitu. Kecanggihan bernarasi itu kita nggak punya. Kalau kita lihat diksi yang digunakan pada waktu kita berinteraksi dengan dunia global, minim sekali, miskin sekali. Kemampuan berargumentasi kita kalah jauh. Karena saya dapat murid dari India, dari Timur Tengah, dari Iran. Kemampuan verbal, lisannya, tertulisnya jauh lebih canggih. Gitu loh. Nah, bagian dari narasi itu kita tahu bahwa untuk bikin geothermal field itu front end capital itu. Karena panas bumi nggak diambil, kan ditukar. Ditukar manifestasinya beda-beda. Ada yang gunung berapi, ada yang cuma 200 di bawah, ada 300 derajat, ada yang 600. Semuanya itu butuh pinjaman yang interestnya rendah sekali dan dibalikin modalnya panjang sekali waktunya. Dan nggak ada kapital di Indonesia. Kalau mau punya kapital ke BlackRock, Vanguard, segala macam. Ada ratusan triliun US dollars di situ. Kita nggak bisa ngomong Inggris. Nggak bisa bernarasi untuk meyakinkan mereka invest ke geothermal di sini atau carbon capture di sini. Maka itulah, bencilah kebodohan. Oke. Berapa waktu lalu saya justru bertemu kebodohan ASN. Langsung baca. Saya punya teman, dia lagi bangun ekonomi hijau di Kalimantan. Dia bikin modeling supaya zero emission. Oke, dia mulai bangun, tiba-tiba datang ASN dari Dinas Perindustrian. Tanya, ini udah bagus ini, tapi mana tempat pembuangan sampah? Terus saya bilang, ya nggak ada sampah, justru karena emisinya 0. Ya nggak bisa. Kenapa? Ini ada aturannya, mesti ada tempat pembuangan sampah. Bayangin gobloknya. Jadi ASN kita itu terpaku pada the black letter of regulation itu. Karena diketik dengan huruf hitam, industri harus ada tempat pembuangan sampah. Lo justru itu dia minta supaya bikin sampah dong, kan tolol. Itu yang terjadi begitu. Jadi bayangkan misalnya kita mau kejar-kejaran bonus demografi, kejar-kejaran startup industri. Tapi ASN cara berpikirnya betul-betul biadab cara berpikirnya gitu. Ya orang mau bikin pabrik justru buat comply dengan tuntutan internasional. Dia suruh bikin batu buangan sama ngaco. Oke. Itu penanda pertama tuh. Jadi kita mau berpikir sampai ke situ sebetulnya tuh. Dan kelihatannya akan berat karena ini menyangkut basis tadi kelegaan untuk berpikir terbuka. Kan dasarnya itu. Satu waktu saya bisa naik gunung dari gunung apa itu ya? Di Jambi itu, Gunung Kerinci itu. Kerinci turun. Saya lewatin satu kota kabupaten itu, bagus tamannya, ada resort situ. Oke, saya ngopi di situ enak, makan kopi enak. Saya ke toilet. Di toilet itu gayungnya itu udah bulukan. Saya tanya pada ASN yang lola itu, ini kenapa nggak diganti? Ya nggak bisa Pak. Kenapa? Harus tunggu 2 tahun APBD. Mengganti gayung yang harganya 1.500, dia mesti nunggu APBD. Karena tadi dia ditertibkan oleh the black letter of law, black letter of regulation. Dia patuh pada kertas yang nulis bahwa barang hanya boleh diganti setelah APBD setiap 2 tahun. Kedunguan ASN. Universitas Indonesia satu waktu
Saya ingin rubah kurikulum. Itu saya ngajar epistemologi, filsafat ilmu. Saya bilang ada bahan baru nih. Rubah kurikulum. Nggak bisa. Kenapa? Harus tunggu 5 tahun. Lo ilmu itu berkembang setiap 8 jam. Kurikulum mesti tunggu APBN. 5 tahun. Buset. Bayangkan coba. Jadi kita dimasukkan dalam struktur. Kalau tadi ditanya bagaimana krisis pengetahuan itu. Paradigmanya itu aja. Padahal normal sainsnya udah berubah. Kalau kita terangkan bagaimana ilmu pengetahuan bertumbuh itu. Buku yang selalu sangat klasik, The Structure of Scientific Revolution. Begitu ada anomali di ilmu normal, di ilmu teknisnya itu, maka paradigmanya berubah. Makin lama anomalinya makin cepat. 8 jam. Yang HP yang Anda punya hari ini, kalau Anda beli tadi kemarin pagi, ini udah obsolete, udah usang tuh, karena 8 jam lalu udah teknologi baru, ya belum diproduksi secara ekonomi aja. Jadi begitu kondisi negeri ini tuh. Jadi nggak mungkin kita percepat untuk bertanding dengan Cina segala macam. Tadi misalnya soal hilirisasi itu. Ya emang energi kita dibikin bersih dulu itu. Tidak boleh jual misalnya biji tembaga. Harus di smelter. Tapi 2 hari lalu kata Bahlil, kami memutuskan untuk buka lagi izin ekspor. Alasannya apa? Karena smelternya Freeport di Gresik itu terbakar. Jadi akan banyak produksi yang nggak bisa dibersihkan. Karena itu silahkan ekspor biji mentah lagi kan. Tembaga mentah. Lalu saya tanya pada orang kementerian, ya dia terbakar. Pernah di forensik nggak kebakarannya? Enggak, itu hanya berdasarkan laporan dari Freeport. Bagaimana kalau Freeport bakar sendiri? Kan kita mesti punya kecurigaan itu. Atau bagaimana kalau memang pemerintah mendiamkan itu supaya ekspor mentah itu buyback-nya tiba pada kementerian. Itu kelakuan birokrasi, kelakuan ASN. Kan mesti ada kecurigaan, kok nggak ada forensik bahwa itu terbakar. Mesti ditahu sumbernya apa. Dan udah setahun lalu kebakaran itu. Jadi kita lihat terus-menerus keadaan semacam itu. Nah, kita balik pada ide apa itu demokrasi sebetulnya kan. Ya, pengetahuan kita demokrasi itu adalah pemilu. Demokrasi adalah 5 tahunan. Padahal demokrasi adalah ide tentang percakapan warga negara tiap hari. Itu namanya demokrasi kan. Jadi kita dibuai seolah-olah demokrasi itulah pesta 5 tahunan. Tidak. Setiap hari kita produksi demokrasi. Kalau kita produce demokrasi dalam bentuk yang sempurna, tidak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antar warga negara. Karena setiap orang bisa kasih dalil. Karena itu demokrasi mengandaikan dan mengandalkan argumentative society. Tadi open society itu, LSM, kampus. Itu dasarnya begitu. Kampus UI, pemilihan rektor, 7 orang maju. Teman saya penguji di situ, dia cerita sama saya. Gue nanya pada semua rektor itu, apa idemu untuk mempercepat Indonesia masuk di dalam daftar universitas bermutu? Kita sekarang ada di 150. Kamu bagaimana nanti? Oh, saya akan berupaya untuk ya masuk ke 140. Yang sana bilang, ya kita rubah caranya supaya kita pelan-pelan naik ke 120. 150 ke 120. Nggak ada
rektor yang bilang, saya pastikan 5 tahun ke depan ada di ranking 5 tuh. Jadi dia nggak mau revolusioner idenya kan. You nunggu 120 dari 150 ke 120. Nah Singapura, Vietnam segala macam itu makin lama makin ke atas. Jadi drive untuk kompetisi memang nggak ada. Kenapa? Ya rektornya cuma cari jabatan, bukan ingin meneruskan cara berinovasi supaya Indonesia itu minimal mungkin mesti dibilang begini, oke, saya akan pastikan setelah saya dan pengganti saya 3 kali pengganti saya Indonesia dapat Nobel. Kan mesti begitu cara berpikirnya kan. Penguji saya, teman saya yang uji itu bingung-bingung. Ini rektor UI, bayangin coba, nyari jabatan doang tuh. Karena itu UI memang akan jadi world class university. Kalau disingkat WCUI. Itu dia nih. Ini saya ngomong serius. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa kita ada di dalam bahaya karena kita gugup untuk berpikir radikal. Tadi korupsi, bagaimana cara memberantas korupsi? Sampai sekarang tuh slogan di KPK itu, berani jujur itu hebat. Tautologi. Apa pentingnya tertulis di situ? Menghina ustadz itu. Ustadz dari awal ingin jujur, menghina dosen dari awal ingin jujur. Jadi ketidakmampuan untuk menemukan sensasi epistemiknya nggak ada. Jadi itu yang ada di kita. Jadi kita mau balik untuk memulai lagi dari awal bahwa demokrasi itu adalah habits of the heart. Artinya setiap hari. Kalau ada tetanggamu, pohon mangganya jatuh ke tempat kamu, terus kau marah-marah, ini tetangga kurang ajar, menurut KUHP tidak boleh menyampah. Dalam demokrasi deliberatif, aja tetangganya bilang, Mbak, kalau daun saya jatuh di situ, ya udahlah bersihin aja. Sekaligus kalau buahnya jatuh, ambil aja Mbak. Kan enak bicara begitu kan? Gak perlu keluar golok tuh. Itu yang disebut deliberatif demokrasi. Kita lakukan percakapan. Jadi sekali lagi demokrasi itu memerlukan otak. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tapi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu namanya demokrasi. Dan itu yang menerangkan pada kita bahwa kita harus filter para pemimpin kita nanti. Di 2029 atau mulai sekarang. Supaya bukan elektabilitasnya yang diunggulkan pertama. Tetapi etikabilitasnya, intelektualitasnya nomor 2, baru nomor 3 elektabilitasnya. Jadi mulai sekarang lakukan filter itu bahwa harus ada uji etikability, uji intellectuality, baru uji electability. Lakukan itu mulai besok pagi di Karawang. Di Purwakarta. Oke, gitu. Supaya kamu nggak ngomel-ngomel sambil jengkel. Jadi lakukan aja kan. Jadi sekali lagi, kita mau menuntun sendiri negeri ini, bukan meminta orang lain tuntun. Karena semakin kita tahu bahwa yang ingin menuntun kita itu ya bagian dari mereka yang tidak punya ide tentang apa artinya memanfaatkan sumber daya, apa artinya memanfaatkan SDM. Nah, itu yang harus dimulai dari kalangan ASN itu. Jadi sekali lagi kita sempurnakan malam ini bahwa kita ingin buat kurikulum baru yang memungkinkan semua orang menulis mata kuliahnya sendiri. Terima kasih. Barusan frustasi. Sudah malam nggak panjang-panjang, saya gini aja. Saya dengan Simbah ada cara ngobrol yang kita paham bahwa ada implicit limit di situ. Jadi gini, kalau Simbah, saya ngobrol sama Simbah terus kalimatnya,
Kalau belum putus asa sama Indonesia berarti belum paham. Itu real. Seperti itu. Tapi kita sadar bahwa permainan Indonesia itu bukan permainan paling fundament. Berkali-kali Simbah ngomong bahwa kita sebelum jadi orang Indonesia, kita manusia loh. Tetap jadi manusia kita. Bahwa kita masih peduli sama Indonesia, artinya kita cinta sama Indonesia. Kalau udah nggak peduli sama Indonesia, kita nggak mau ngumpul gini, nggak peduli, ngapain amat. Ngapain ngeritik, ngapain cari cara, ngapain. Udah, jadi manusia aja, nggak peduli mau di mana. Ini yang mungkin dilupakan oleh para intel dan atasannya. Kita ngumpul di sini tuh karena kita cinta sama Indonesia. Karena kita ada pilihan untuk tidak peduli. Permainan yang sesungguhnya yang diberikan sama Tuhan itu permainan jadi manusia, bukan jadi warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang peduli sama Indonesia adalah pilihan. Kita mau ke situ karena kita bersedekah, bukan kewajiban. Kewajiban kita sama Tuhan. Yang ngasih hidup Tuhan kok. Yang ngasih hidup bukan pemilu kok. Yang ngasih hidup bukan pemimpin kok. Yang ngasih hidup Tuhan. Tanggungan utama kita adalah kepada Tuhan. Bahwa kita bersedekah dengan hidup untuk ikut memikirkan Indonesia. Membangun sungguh-sungguh sampai nangis kayak koyok kowe. Itu menunjukkan bahwa kau cinta benar sama Indonesia. Tapi ingat, itu permainan yang kamu pilih. So, do it with fun. Karena dalam semua permainan itu ada menang, ada kalah, ada berhasil, ada tidak. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sebagai manusia, kita bisa menghadap balik dengan Tuhan dengan gagah. Tuhan, kita tidak menyanyiakan hidup. Kita mau masuk dalam permainan, berhasil atau gagal, tapi saya mati dengan tersenyum dan berani bertanggung jawab di hadapan. Ngoten nggih. Dah, tertawa. Jangan stres sama Fufu Fafa atau yang mana-mana. Gak apa-apa, santai, tertawa aja, oke? Mari kita kembalikan kepada para pembawa acara. Alhamdulillah malam ini kita sudah berkumpul produktif. Ingat, tidak ada kebencian di sini. Semua kalimat itu dasarnya karena kita mau masuk cinta sama Indonesia. Matur nuwun.